Front Pembela Islam bersama warga dan pengurus Masjid Keramat Luar Batang menjaga perkampungan Luar Batang agar kawasan itu tidak digusur pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut mereka, Luar Batang merupakan kawasan bersejarah. Lebih lengkapnya langsung saja kita bergabung dengan Tezar Aditya, juru kamera Rio Cornelianto, dan pilot drone Rizky Andrianto. Ya, Tezar, apa saja pertahanan yang disiapkan warga Luar Batang dan FPI? Ya, Julita, memang terlihat bahwa penolakan warga di kawasan Luar Batang yang masuk dalam zona 3, zona 4 dan juga zona 5 ini sudah terlihat ketika kita masuk ke kawasan Masjid Luar Batang. Spanduk-spanduk penolakan sudah ada di sepanjang jalan menuju masjid ini. Beberapa di antaranya berbunyi misalnya, masjid dan juga masyarakat Luar Batang adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Terus yang lainnya adalah kami menolak penggusuran di kawasan RW 1, RW 2 dan juga RW 3 Luar Batang. Dan yang lainnya misalnya adalah jangan menggadaikan kepentingan warga Luar Batang untuk hanya kepentingan para pengembang di DKI Jakarta. Selain itu juga penolakan juga terlihat karena di dalam Masjid Luar Batang ini sudah ada posko kemanusiaan yang telah dibuat oleh Front Pembela Islam yang sudah ada sejak kemarin, dan posko ini juga ditujukan memang adalah sebagai posko keamanan dari warga Luar Batang jika sewaktu-waktu ada petugas Pemprov DKI Jakarta yang datang ke sini untuk melakukan penertiban. Selain itu juga memang posko ini ditujukan untuk mereka yang belum mendapatkan rusun, yang sebelumnya sudah ada penertiban di Pasar Ikan dan belum mendapatkan rusun. Ini juga sebagai bantuan yang diberikan oleh FPI. Dan langkah ketiga yang telah diambil oleh masyarakat di kawasan Luar Batang untuk menolak adanya penertiban di zona 4 dan juga zona 5 Luar Batang ini adalah kemarin telah digelar rapat akbar yang dihadiri oleh masyarakat Luar Batang di sini, kemudian juga dihadiri oleh massa dari FPI dan juga aktivis Ratna Sarumpait. Ada juga kuasa hukum yang telah ditunjuk warga Luar Batang, Yusril Iza Mahendra, yang juga datang ke sini untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap penertiban yang dilakukan di zona 4 dan juga zona 5 Luar Batang. Namun Julita, bisa kami sampaikan untuk pagi ini aktivitas terlihat normal di kawasan Luar Batang ini. Terlihat bahwa masyarakat yang berdagang masih melakukan aktivitasnya, kemudian juga wisata ziarah juga masih dibuka untuk umum. Namun warga menyatakan setelah dilakukan penertiban di zona 1, 2 dan juga zona 3 di kawasan Pasar Ikan yang dilakukan beberapa minggu lalu, warga di sini merasa lebih was-was terhadap rencana penertiban yang kemudian akan dilakukan di zona 4 dan juga zona 5 Luar Batang ini. Julita. Ya, Tezar, penolakan ini disampaikan melalui spanduk dan juga ada posko untuk bersiaga. Nah, sebelumnya apakah warga sudah ada menerima surat peringatan dari Pemprov DKI Jakarta terkait dengan penertiban? Nah, terkait hal ini Julita, memang ada perbedaan dari pendapat warga di sini. Warga yang mengaku di dekat turap mengaku sudah menerima surat peringatan pada hari di mana warga di Pasar Ikan juga menerima surat SP1. Sedangkan di sekitaran masjid ini mengaku memang belum ada sosialisasi maupun surat peringatan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Memang kemudian ini berita ini menjadi simpang siur, mengingat bahwa sebelumnya memang zona 4 yang ada di sekitaran tanggul di Pelabuhan Sunda Kelapa yang berseberangan langsung dengan Pasar Ikan ini sebelumnya memang dinyatakan akan dilakukan penertiban sama dengan Pasar Ikan, kemudian memang ada lagi kemudian petugas dari kelurahan sini yang datang mengatakan bahwa warga di zona 4 dan juga zona 5 tidak akan ditertibkan bersama dengan warga Pasar Ikan. Dan yang kedua adalah mengenai zona penertiban, ini juga yang kemudian simpang siur yang ada di sini, mengingat bahwa sebagian warga mengatakan bahwa zona yang akan ditertibkan adalah dari turap Pelabuhan Sunda Kelapa sampai di kawasan masjid ini. Tapi sebagian lain mengatakan bahwa yang dilakukan penertiban hanya di sekitar tanggul, ada sekitar 5 meter dari tanggul yang kemudian akan ditertibkan. Dan ini nantinya akan dibuat sebagai jalan inspeksi di sepanjang turap di kawasan Sunda Kelapa. Memang jika kita melihat dari peta bidang yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta, zona 4 dan juga zona 5 ini tidak mencakup kawasan yang ada di sekitar masjid, jadi hanya mereka yang ada di pinggir tanggul saja yang kemudian ditertibkan untuk dijadikan jalan inspeksi dan kemudian juga membuka akses untuk para peziarah untuk masuk ke kawasan masjid ini. Julita.
Ya, baik, terima kasih informasinya Tezar Aditya, juru kamera Rio Cornelianto dan pilot drone Andri Rizkrianto melaporkan langsung dari perkampungan Luar Batang, Jakarta Utara.